Langit sore di desa Sumberjati tampak suram, seolah memahami hati Cahaya yang remuk redam. Ia duduk termenung di tepi sawah, mengenakan kebaya lusuh yang telah diwariskan ibunya. Angin berembus pelan, mengibaskan anak rambut yang menempel di wajahnya yang pucat. Mata Cahaya sembab, menahan tangis yang sedari pagi ingin pecah. Hari itu, keputusan besar yang tak pernah diinginkannya diputuskan oleh orang yang paling ia percaya, ayah dan ibunya sendiri. Maafkan Bapak, Cahaya, tapi ini satu-satunya cara agar kita bisa bertahan hidup. Suara ayahnya menggema kembali dalam ingatan. Di hadapannya tadi pagi, Pak Rohim, ayahnya, menunduk dalam, tak berani menatap putri satu-satunya itu. Sementara ibu hanya bisa menggenggam tangan Cahaya erat-erat, menggigil dan menangis dalam diam. Mereka baru saja menerima pinangan dari seorang pria tua yang kaya dan berpengaruh di desa sebelah, Pak Karyo, pria berusia 60 tahun yang baru saja kehilangan istri ketiganya. Cahaya menolak dengan seluruh isi hatinya. Ia masih muda, baru 22 tahun. Ia punya mimpi sederhana, membuka toko kecil, menjual kue buatan sendiri, dan hidup mandiri tanpa harus mengandalkan siapapun. Tapi kemiskinan telah lama mencengkeram keluarganya. Hutang terus menumpuk, adik bungsunya sakit, dan rumah mereka hampir disita. Dalam situasi seperti itu, suara Cahaya tenggelam, ditelan kebutuhan yang lebih besar. Malam itu, tangisnya tak bisa dibendung lagi. Di kamarnya yang sempit, ia bersimpuh di lantai, memeluk lututnya sendiri. Cahaya menatap langit-langit reyot yang menjadi saksi bisu harapannya yang mulai hancur. Tuhan, kenapa aku yang harus menanggung ini? Bisiknya lirih. Hatinya berontak, tapi tubuhnya lelah. Ia merasa seperti boneka yang dipaksa menari mengikuti musik orang lain. Keesokan paginya, ibu menyisir rambut Cahaya dengan tangan gemetar. Wajahnya kusut, seperti baru saja menua 10 tahun dalam semalam. Ibu tahu kamu tidak rela, Nak. Tapi kamu tahu sendiri, adikmu butuh operasi. Kalau bukan karena keadaan, ibu pun takkan tega. Kalimat itu menusuk hati Cahaya seperti pisau tajam. Ia ingin membenci ibunya, tapi yang tersisa hanya iba dan pasrah. Prosesi lamaran berlangsung sederhana namun mencekam. Pak Karyo datang dengan pakaian serba putih, wajahnya tampak tenang, namun tak sedikit pun senyum muncul di bibirnya. Ia hanya menatap Cahaya lama, dalam diam. Tatapan yang membuat jantung Cahaya berdegup tak karuan, bukan karena cinta, tapi karena takut. Semua yang hadir berusaha bersikap biasa, seolah usia tak jadi soal. Tapi bagi Cahaya, ini seperti dijebloskan ke dalam penjara yang tak kelihatan. Setelah tamu-tamu pulang, Cahaya duduk sendiri di pelataran rumah, menatap cincin emas di jari manisnya. Berat, dingin, dan asing. Ia menarik napas panjang, mencoba menerima kenyataan, tapi dadanya seperti dihimpit batu. Ia sadar, hidupnya tak lagi miliknya sendiri. Dalam sekejap, gadis itu merasa seperti bintang yang padam, namanya Cahaya, tapi sinarnya telah direbut paksa oleh nasib. Hari pernikahan Cahaya datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Tak ada gaun putih, tak ada iring-iringan bunga, apalagi senyum kebahagiaan. Yang ada hanyalah tatapan kosong dari seorang pengantin wanita yang merasa hidupnya telah dikubur hidup-hidup. Cahaya duduk bersimpuh di pelaminan, mengenakan kebaya sederhana berwarna gading, sementara di sampingnya duduk Pak Karyo, suaminya kini, dengan wajah yang datar, nyaris tanpa ekspresi. Jarak usia mereka mencolok, dan itu menjadi bisikan tajam di telinga para tamu yang berpura-pura tersenyum. Setelah ijab kabul selesai dan para tamu bubar, suasana rumah mendadak hening. Cahaya tak tahu bagaimana harus bersikap di depan pria yang kini menjadi suaminya. Pak Karyo hanya duduk di kursi kayu tua, merokok sambil memandangi langit. Tak ada ucapan "selamat malam", tak ada kalimat menenangkan, apalagi belayan hangat. Seolah mereka berdua hanya dua orang asing yang kebetulan tinggal di atap yang sama. Cahaya menunduk, menahan isak yang kembali menggelayut di kerongkongan. Malam pertama mereka dilalui dalam diam.
Cahaya tidur di sudut kamar, membelakangi Pak Karyo yang hanya berbaring memandangi langit-langit rumah. Tak ada paksaan darinya, itu satu-satunya hal yang membuat Cahaya sedikit lega. Namun keheningan itu justru mengganggu, membuat gadis itu terus bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia tak bicara banyak, bahkan seolah tak peduli? Ataukah ini hanya bagian dari permainannya sebelum menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya? Hari-hari selanjutnya berjalan seperti bayangan. Pak Karyo selalu bangun sebelum fajar, lalu pergi entah kemana tanpa memberi tahu Cahaya. Ia hanya kembali saat matahari hampir tenggelam, membawa keranjang berisi hasil kebun atau ikan dari sungai. Cahaya kadang memperhatikan dari jendela, mencoba membaca gerak-geriknya. Tapi pria itu selalu tenang, terlalu tenang, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Cahaya mulai mengurus rumah itu, membersihkan debu yang menumpuk di rak buku, mencuci perabot yang lama tak terpakai, dan menyapu halaman yang penuh daun gugur. Ia menemukan banyak barang-barang lama di rumah itu, lukisan wanita yang tak dikenalnya, buku-buku tua berbahasa asing, dan sebuah lemari terkunci di ruang belakang. Rumah itu seperti menyimpan kenangan orang lain, bukan milik sepasang suami istri baru. Suatu sore, saat hujan turun deras, Cahaya memberanikan diri membuatkan teh untuk Pak Karyo. Ia mengetuk pintu kamar pria itu dengan tangan gemetar. Pak Karyo membukanya tanpa bicara, hanya menatapnya beberapa detik sebelum menerima cangkir itu. "Terima kasih," ucapnya singkat, lalu kembali masuk tanpa melanjutkan percakapan. Cahaya berdiri lama di depan pintu yang tertutup, merasa asing di rumah yang kini disebutnya rumah sendiri. Di balik semua ketegangan itu, ada satu hal yang perlahan mengusik Cahaya, pria itu tidak pernah menyentuhnya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Ia tak pernah marah, tak pernah bicara panjang, bahkan tak pernah menanyakan hal-hal remeh seperti apa makanan favorit istrinya. Seolah pernikahan ini hanya formalitas, atau lebih tepatnya, kontrak diam-diam yang hanya dipahami oleh Pak Karyo sendiri. Cahaya mulai merasa bahwa pernikahan ini bukan sekadar pengorbanan demi keluarga. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, yang belum terungkap. Dan setiap malam, di tengah sunyi dan suara jangkrik, Cahaya makin yakin bahwa pria itu menyimpan rahasia. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Sudah hampir 2 minggu sejak pernikahan itu, dan Cahaya belum benar-benar mengenal siapa suaminya. Di mata orang luar, Pak Karyo adalah sosok terpandang, dermawan, bijak, dan kaya. Tapi bagi Cahaya, ia adalah teka-teki yang tak bisa dipecahkan. Pria itu jarang bicara, lebih sering menghilang, dan jikapun tersenyum, senyumnya hanya seulas tipis seperti kabut pagi yang tak pernah menetap lama. Senyum itu tak pernah sampai ke mata, seolah menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kesepian. Suatu malam, saat Cahaya sedang membersihkan ruang tengah, ia mendengar suara langkah kaki berat dari arah ruang belakang yang biasanya selalu terkunci. Cahaya mengintip, tapi Pak Karyo sudah lebih dulu keluar, membawa kotak kayu kecil yang segera ia simpan dalam lemari. Ketika Cahaya menanyakan hal itu keesokan harinya, pria itu hanya menjawab singkat, "Itu barang lama. Tak penting." Tapi dari nada suaranya, Cahaya tahu itu bukan sekadar barang lama. Itu bagian dari masa lalu yang ingin dikubur, atau mungkin disembunyikan. Cahaya mulai memperhatikan jam-jam di mana Pak Karyo sering menghilang. Ia mencatat diam-diam, setiap malam Jumat dan malam Selasa Kliwon, pria itu pergi sebelum azan maghrib dan baru pulang menjelang tengah malam. Ketika Cahaya mencoba mengikuti diam-diam pada suatu malam, ia hanya melihat bayangan suaminya berjalan ke arah hutan kecil di belakang desa. Tapi langkah Cahaya terhenti saat mendengar suara lirih seperti gumaman, seperti orang berbicara sendiri di tengah gelap. Ia kembali pulang dengan tubuh gemetar dan pikiran dipenuhi tanda tanya. Beberapa hari kemudian, Cahaya menemukan sesuatu di dapur. Sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat tersembunyi di dalam tempurung kelapa. Di leher botol,
terikat benang merah dan sehelai rambut mirip rambut miliknya. Jantung Cahaya berdegup kencang. Ia tak tahu apakah itu hanya kebetulan atau sesuatu yang lebih gelap. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia bermimpi buruk. Ia melihat sosok Pak Karyo muda, berdiri di tengah api, menatapnya dengan mata kosong. Ketika Cahaya terbangun, keringat membasahi tubuhnya, dan ia menemukan bahwa pintu kamarnya sedikit terbuka, padahal ia yakin telah menguncinya rapat. Cahaya mulai merasa diawasi, bukan oleh Pak Karyo secara langsung, tapi oleh sesuatu yang mengintai dari balik diam pria itu. Ia tak tahu apakah ia mulai berhalusinasi, atau memang ada sisi lain dari suaminya yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Namun di tengah segala kegelisahan itu, Cahaya juga menyadari satu hal yang tak bisa ia bantah, Pak Karyo tak pernah menyakitinya. Bahkan saat ia memberanikan diri menanyakan apakah pria itu menyesal menikahinya, Pak Karyo hanya menatapnya dalam diam, lalu berkata pelan, "Aku tak menyesal. Tapi ada banyak hal yang belum bisa kuceritakan." Kalimat itu menggantung seperti kabut di hatinya, menciptakan campuran antara rasa takut dan iba. Hubungan mereka tetap datar, tapi Cahaya mulai merasakan percikan aneh di dalam dirinya, bukan cinta, tapi rasa ingin tahu yang perlahan tumbuh jadi perhatian. Ia tak bisa menyangkal bahwa di balik tatapan dingin Pak Karyo, ada luka lama yang belum sembuh. Dan entah kenapa, ia mulai ingin tahu apa yang membuat pria itu seperti sekarang. Siapa dia, sebenarnya? Malam itu, Cahaya berdiri di jendela, menatap hutan yang perlahan diselimuti kabut. Suara jangkrik menyatu dengan desir angin, menciptakan keheningan yang mencekam. Di balik bayangan pepohonan, ia melihat bayangan suaminya lagi, berdiri menghadap langit, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Cahaya bergidik, ia tahu, sesuatu sedang mendekat, dan hidupnya takkan pernah sama lagi. Pagi itu, hujan turun deras, membasahi genting rumah yang mulai rapuh. Cahaya sedang membersihkan ruang belakang saat kakinya tanpa sengaja menyenggol papan lantai yang terasa lebih longgar dari yang lain. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia jongkok, membuka papan itu perlahan, dan menemukan sebuah kotak kayu berukir yang tertutup debu. Jantungnya berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu, dan di dalamnya, tersimpan sepucuk surat tua, sepasang anting emas, dan foto hitam putih seorang perempuan muda dengan tatapan yang begitu mirip dengannya. Cahaya mengambil surat itu dan mulai membaca. Tulisan tangan di kertas yang menguning itu milik seorang wanita bernama Sekar Ayu. Dari surat itu, Cahaya mengetahui bahwa Sekar Ayu adalah istri pertama Pak Karyo, seorang perempuan yang katanya hilang secara misterius di malam pernikahan mereka. Surat itu bukan surat cinta, melainkan curahan hati yang penuh ketakutan. Sekar Ayu menulis bahwa Pak Karyo bukan pria biasa. Bahwa ia menikahi perempuan bukan hanya karena cinta, tapi karena perjanjian lama yang harus ditebus dengan darah dan pengorbanan. Tubuh Cahaya lemas. Ia terduduk di lantai, memandangi surat itu dengan napas memburu. Semua ketakutan yang selama ini ia pendam terasa menemukan bentuknya. Apakah ini alasan Pak Karyo menikahinya? Apakah ia hanya korban dari sesuatu yang tak ia mengerti? Hatinya bergetar, campuran antara marah, takut, dan patah hati. Ia ingin lari, tapi tak tahu kemana. Sore harinya, Cahaya menyimpan kembali kotak itu di tempat semula. Ia tak ingin ketahuan telah membuka rahasia suaminya. Tapi perubahan sikap Cahaya tak luput dari perhatian Pak Karyo. Saat makan malam, pria itu menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, bertanya, "Kau baik-baik saja?" Cahaya hanya mengangguk tanpa menatap balik. Ia takut jika berkata jujur, ia akan membangunkan sesuatu yang selama ini sengaja dikubur dalam diam. Beberapa malam kemudian, Pak Karyo tidak pulang. Cahaya duduk gelisah di ruang tengah, menunggu dengan cemas. Hujan turun lagi, dan suara petir menggelegar seperti peringatan dari langit. Saat Cahaya hampir tertidur di kursi kayu, pintu depan terbuka pelan. Pak Karyo berdiri di ambang pintu, basah kuyup,
dengan mata merah seperti habis menangis. Tanpa sepatah kata, ia masuk dan duduk di depannya. "Aku tahu kau sudah membaca surat itu," ucap Pak Karyo lirih, matanya menatap ke api kompor yang menyala redup. Cahaya terkejut, tapi tak bisa menyangkal. Ia hanya diam. "Sekar Ayu, dia bukan hanya istriku. Dia bagian dari kutukan yang tak pernah bisa aku jelaskan pada siapapun," lanjut Pak Karyo. Suaranya pecah, seperti seseorang yang menanggung beban bertahun-tahun. Cahaya merasa dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi yang muncul justru iba. Pria ini ternyata tidak sekuat yang ia kira. Pak Karyo mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang sebuah kesalahan besar yang ia buat dalam keputusasaan. Ia pernah menempuh jalan gelap demi menyelamatkan seseorang yang ia cintai, tapi sebagai gantinya, ia terikat pada perjanjian gaib yang menuntut pendamping setiap 20 tahun. Bukan untuk dibunuh, melainkan untuk menjaga keseimbangan agar makhluk yang pernah disumpahinya tidak mengambil nyawanya. Tapi pernikahan itu harus didasari ikhlas. Jika tidak, kutukan akan merenggut perempuan itu lebih dulu. Mata Cahaya berkaca-kaca. Semua itu terdengar gila, mustahil. Tapi entah mengapa, dalam keheningan malam yang dingin itu, ia percaya. Ia melihat ketakutan dalam mata suaminya, bukan kebohongan. Namun satu hal kini jelas baginya, pernikahan mereka bukan takdir biasa. Ia menikah bukan dengan manusia biasa, tapi dengan seseorang yang hidup di antara batas dosa dan penebusan. Dan kini, nasibnya terikat dalam lingkaran yang belum ia pahami sepenuhnya. Sejak malam pengakuan itu, suasana di antara Cahaya dan Pak Karyo berubah. Tak lagi sekaku dulu, tapi juga belum bisa disebut hangat. Keduanya seperti dua jiwa yang terjebak dalam satu kapal karam, tak punya pilihan selain saling menatap dan mencoba mengerti. Cahaya mulai memahami bahwa Pak Karyo tak hanya menyembunyikan masa lalu, ia menyembunyikan luka, penyesalan, dan rasa takut yang selama ini membelenggu hidupnya. Dan entah mengapa, alih-alih menjauh, hati Cahaya justru mulai luluh. Pagi-pagi sekali, Cahaya menyiapkan sarapan seperti biasa. Kali ini, Pak Karyo duduk di meja dan menatapnya lebih lama dari sebelumnya. "Terima kasih," katanya pelan. Dua kata itu membuat Cahaya nyaris menangis. Bukan karena harus semata, tapi karena ia tahu, ucapan itu lahir dari seseorang yang jarang sekali menunjukkan sisi manusianya. Senyum tipis Pak Karyo pagi itu, untuk pertama kalinya, tak terasa asing. Senyum itu membawa ketenangan, seperti embun yang menetes perlahan di tanah kering. Hari demi hari, Cahaya mulai melihat sisi lain suaminya. Ia tak pernah benar-benar kasar, bahkan dalam diamnya, ada perhatian kecil yang dulu tak terlihat. Seperti cara Pak Karyo diam-diam memperbaiki selimutnya saat ia tertidur di ruang tengah. Atau meninggalkan sekeranjang bunga liar di jendela dapur. Semua itu tak pernah dibicarakan, tapi justru keheningan itulah yang mulai merajut keakraban di antara mereka. Keheningan yang tak lagi membekukan, tapi menyembuhkan. Namun di balik semua perubahan itu, Cahaya tahu mereka hidup dalam bayang-bayang waktu. Ia ingat ucapan Pak Karyo tentang 20 tahun dan keikhlasan. Dan ia mulai bertanya dalam hati, apakah perasaan yang tumbuh di dalam dirinya ini murni, atau hanya bagian dari kutukan itu? Apakah dirinya mulai mencintai suaminya, atau hanya berempati pada kesepiannya? Suatu malam, Cahaya mendatangi Pak Karyo di beranda. Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. "Kalau aku ikhlas," ucap Cahaya pelan, "apa itu akan menghentikan semuanya?" Pak Karyo menoleh perlahan, menatapnya dengan mata yang kini tak lagi sekeras batu. "Tidak," jawabnya lirih, "tapi itu bisa menyelamatkanmu. Dan mungkin, menyelamatkan aku juga." Kalimat itu menggantung di udara, menyusup ke hati Cahaya seperti nyala kecil yang tak bisa dipadamkan. Cahaya mulai menyadari, bahwa di antara semua penderitaan yang ia alami, ia tak lagi merasa sendiri. Ia mulai merasa bahwa rumah itu bukan sekadar tempat tinggal,
tapi juga tempat bertumbuhnya sesuatu yang tak ia duga, rasa saling memahami. Dan dalam hening malam-malam yang mereka lalui bersama, mereka mulai menciptakan ruang kecil bernama pengampunan. Namun, ketika segalanya mulai tampak membaik, mimpi buruk itu kembali datang. Cahaya bermimpi berada di tengah hutan, dengan sosok Pak Karyo muda yang menjerit minta tolong sambil ditarik oleh bayangan hitam yang membara. Cahaya terbangun dengan teriakan tertahan, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Dan saat ia membuka mata, Pak Karyo berdiri di samping tempat tidurnya, wajahnya pucat dan matanya kosong, seolah mimpi itu bukan hanya miliknya, tapi milik mereka berdua. Malam itu, Cahaya sadar ikatan mereka bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang takdir yang saling mengikat. Dan cinta, mungkin bukan jawaban satu-satunya. Karena sesuatu sedang menunggu, sesuatu yang semakin mendekat. Pagi itu, langit mendung seolah mencerminkan beban yang menggantung di dada Cahaya. Sejak mimpi buruk itu, kegelisahan tak kunjung hilang dari dirinya. Ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang menuntut untuk dibongkar dari dasar rahasia suaminya. Cahaya tahu waktunya tak banyak, dan rasa penasaran kini berubah menjadi kebutuhan. Ia harus tahu semuanya, meski itu bisa menghancurkan perasaannya sendiri. Ia memutuskan kembali ke ruang belakang, tempat di mana ia pertama kali menemukan kotak kayu itu. Tapi kali ini, di balik rak tua yang ia geser, ia menemukan sebuah pintu kecil tersembunyi di lantai, terkunci dengan gembok karatan. Entah bagaimana, kuncinya ada di dalam laci meja kerja Pak Karyo. Dengan tangan gemetar, Cahaya membukanya. Pintu itu menuntunnya ke ruang bawah tanah sempit dan gelap, hanya diterangi cahaya dari celah papan lantai. Di dalam sana, tergantung beberapa lukisan tua yang wajahnya telah pudar, namun satu hal yang mengejutkan, hampir semua lukisan itu menggambarkan wanita muda, dan semuanya mirip dirinya. Rambut panjang, senyum lembut, mata yang bersinar. Di bawah tiap lukisan, tertulis nama-nama berbeda, Sekar Ayu, Melati, Kartika, hingga nama-nama asing lainnya. Ada lebih dari 5. Cahaya merasa tubuhnya membeku. Apa maksud semua ini? Siapa mereka? Pak Karyo tiba-tiba muncul di balik lorong, wajahnya pucat pasi. Kau sudah tahu, bisiknya. Aku tak bisa lagi sembunyi. Ia duduk di lantai, suaranya berat seperti menahan beban berabad-abad. Lalu ia mulai bercerita, bahwa perjanjian yang ia buat dulu adalah dengan makhluk penjaga batas nyawa. Ia diberi kehidupan abadi, bukan untuk hidup bahagia, tapi untuk membayar kesalahan, kehilangan seseorang yang ia cintai akibat keserakahannya sendiri. Dan sebagai gantinya, ia harus menikahi reinkarnasi wanita yang dulu ia hancurkan, terus dan terus, agar jiwanya tak diambil. Semua wanita itu, mereka adalah dia, yang dulu kucintai, tapi kukorbankan. Suaranya bergetar. Setiap 20 tahun, ia akan lahir kembali. Dan aku, harus menikahinya. Tapi setiap kali aku mencoba mencintainya lagi, kutukan itu datang, dan dia akan pergi, dengan cara paling menyakitkan. Cahaya terpaku, tak bisa berkata-kata. Semua perasaan, marah, takut, pilu, dan iba, bercampur dalam dadanya. Ia bukan hanya seorang istri, tapi bagian dari lingkaran reinkarnasi terkutuk yang telah berjalan puluhan tahun lamanya. Dan kamu, Cahaya, adalah reinkarnasi terakhir. Jika kau ikhlas, dan tetap hidup hingga tahun ke-20, kutukan ini akan selesai. Tapi jika tidak, semuanya akan terulang, kata Pak Karyo dengan mata berlinang. Cahaya tak sanggup menatapnya. Ia merasa dirinya bukan lagi manusia, tapi bagian dari permainan nasib yang dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Tangis Cahaya pecah. Ia berlari keluar, menembus hujan yang turun tiba-tiba seperti langit ikut menangis. Dunia yang ia kenal hancur dalam sekejap. Ia merasa seperti boneka dalam cerita orang lain. Tapi di tengah kekalutan itu, satu hal muncul di hatinya, perasaan yang ia rasakan terhadap Pak Karyo bukan hanya iba, tapi perlahan menjelma menjadi kasih yang tulus.
Namun, apakah cinta cukup kuat untuk mematahkan kutukan seumur hidup? Malam itu, Cahaya duduk sendiri di kamar, menatap lukisan-lukisan yang tadi diam-diam ia bawa ke atas. Tatapan para wanita di lukisan itu tampak menatapnya balik, lelah, tapi seolah memohon untuk dilanjutkan. Cahaya menyadari bahwa mungkin hidupnya tak ditentukan oleh kebebasan, tapi oleh pengorbanan. Dan satu-satunya jalan keluar adalah bertahan. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang menusuk. Cahaya tak banyak bicara, dan Pak Karyo pun tak memaksa. Mereka hanya saling ada, dalam rumah yang kini terasa seperti nisan hidup. Kutukan itu terus menggantung seperti pedang di atas kepala, dan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama semakin dekat. Cahaya sadar, ini bukan sekadar hari peringatan, tapi penentu. Jika ia tetap tinggal, ia mungkin selamat dan memutus kutukan. Tapi jika hatinya goyah, segalanya bisa berulang, dan jiwanya akan terenggut. Malam menjelang tanggal itu, Cahaya berdiri di depan cermin, menatap dirinya lama. Wajahnya pucat, mata sayu, tapi di dalam hatinya ada kekuatan yang tumbuh perlahan. Bukan karena ia tidak takut, tapi karena ia tak ingin menjadi wanita yang menyerah pada takdir. Ia menulis surat, dengan tangan gemetar, berisi keputusannya, bukan hanya untuk Pak Karyo, tapi untuk semua jiwa yang dulu pernah menjadi bagian dari kutukan ini. Aku memilih bertahan, bukan karena kutukan, tapi karena aku ingin menjadi akhir dari penderitaan ini. Malam itu, ia mengajak Pak Karyo duduk di bawah pohon randu tua di belakang rumah, tempat di mana dulunya konon perjanjian itu dibuat. Di sana, Cahaya memegang tangan Pak Karyo untuk pertama kalinya, erat dan tanpa ragu. Aku tahu ini bukan cinta biasa, ucapnya lirih, tapi aku percaya, perasaan ini nyata. Dan jika harus kujalani hidup dalam bayang-bayang kematian hanya untuk menghapus luka masa lalumu, aku rela. Pak Karyo menunduk, tangisnya pecah tanpa suara. Dalam usianya yang sudah renta, baru kali itu ia merasa benar-benar diterima, tanpa syarat, tanpa takut. Tapi takdir, rupanya masih menyimpan kejutan terakhir. Di tengah malam, suara angin berubah menjadi jeritan lirih. Cahaya terbangun dan melihat Pak Karyo berdiri di luar rumah, tubuhnya dikelilingi bayangan hitam yang membubung dari tanah. Mereka datang, bisiknya, sebelum tubuhnya tersungkur. Cahaya berlari, berteriak, memeluknya erat, meski udara di sekitarnya dingin membekukan. Suara-suara gaib menggema, meminta pengorbanan. Namun Cahaya berdiri tegak, memeluk tubuh suaminya dan berteriak, "Ambil aku." Tapi biarkan dia pergi. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih menyambar langit. Suasana hening. Bayangan itu menciut, lalu menghilang dalam pusaran angin. Pak Karyo terbatuk pelan, membuka matanya yang penuh air mata. "Kau mematahkan kutukannya," bisiknya. "Dengan hatimu, bukan darahmu." Fajar menyingsing. Untuk pertama kalinya, rumah tua itu terasa hangat. Pak Karyo duduk di serambi dengan selimut di kakinya, menatap Cahaya yang sibuk menyiram bunga. Rambutnya diterpa angin pagi, dan meski lelah, wajahnya bersinar tenang. Mereka tahu, masa depan masih misteri, tapi kutukan telah berakhir. Tak akan ada lagi pernikahan penuh darah. Tak ada lagi kehilangan. Yang tersisa hanyalah kehidupan, dan cinta yang akhirnya bebas. Dan di dinding rumah itu, tergantung satu lukisan terakhir, seorang perempuan dengan senyum lembut, memeluk bunga randu di dadanya. Di bawahnya tertulis satu kata, Cahaya. Bukan sebagai korban terakhir, tapi sebagai penebus segalanya.